Carut-marut pengarsipan dokumen di Pemda Kabupaten Bogor. Saling lempar tanggung jawab. Jejak kasus Grup Bogor. Saya kecewa terhadap pemerintahan Kabupaten Bogor atas pengarsipan dokumen penting negara, ujar AS saat diwawancari tim media beberapa waktu lalu. Bogor 17 September 2024. Senada dengan penjelasan tersebut, tim media mencoba bertandang ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, DPKPP, Kabupaten Bogor. Ternyata betul kekecewaan AS selaku warga Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Kecamatan Megamendung saat tim media konfirmasi ke dinas terkait jawabannya sangat tidak masuk di akal oleh karena pengarsipan tersebut saling lempar dan lepas tanggung jawab bahwa dokumen telah dilimpahkan ke Dinas Arsip Kabupaten Bogor. Namun sangat aneh ketika meminta arsip tersebut harus sepengetahuan dan izin dari DPKPP, walaupun arsip tersebut sudah bukan menjadi kewenangannya melainkan kewenangan Dinas Arsip. Masih menurut AS, adapun pencarian arsip tersebut dilakukan oleh karena telah terjadi proses hukum gugat-menggugat maupun proses hukum di Polda Jabar. Dan guna pembuktian terhadap arsip negara yang dimaksudkan adalah mengenai izin mendirikan bangunan, IMB, nomor 5567641, TBDCK 2003, tanggal 3 Juni 2003, atas nama TS. Di mana IMB tersebut telah diajukan di persidangan sebagai bukti termasuk pula peta situasi nomor 379 CDCK-CW 2003, tanggal 2 Mei 2003. Munculnya penelusuran bukti milik TS adalah berdasarkan sertifikat hak milik TS. Telah dibatalkan oleh Kanwil BPN Jawa Barat dengan surat nomor 04 PBT BPN 32 2015, tanggal 14 April 2015. Karena syarat utama permohonan IMB, peta lokasi adalah sertifikat hak milik. Dengan dibatalkan SHM milik TS. Secara hukum maka dengan sendirinya IMB, peta lokasi dengan sendirinya batal demi hukum. Namun sangat disayangkan pengarsipan tersebut butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan jawabannya sekalipun telah terarsip. Bukan hanya itu, peta lokasi pun harus dipertanyakan ke UPT Ciawi. Lagi-lagi jawabannya arsipnya belum kelihatan, kata staf UPT Ciawi. Di tempat terpisah kuasa hukum AS Bapak Manambak Silalahi, SH. Ketika ditemui pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Cibinong beberapa waktu lalu menyatakan bahwa sangat disayang ketika masyarakat sedang mencari keadilan diombang-ambingkan dalam hal pencarian arsip. Sebagai suatu hal yang tidak mungkin arsip tidak tersimpan pada dinas terkait karena telah memiliki nomor registrasi. Dan kalaupun ada istilah tercatat dalam buku besar tentu syarat ataupun warkah permohonan IMB. Peta lokasi pasti ada tersimpan pada dinas terkait selaku yang menerbitkan dokumen itu baru pengarsipan yang benar, sambil memperlihatkan surat yang telah diajukan kepada DPKPP dan UPT Ciawi. Tetapi berbeda dengan penjelasan Ibu Putri terkait IMB dahulu, memang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya, akan tetapi setelah dibentuk DPMPTSP maka segala arsip, ataupun dokumen IMB telah diserahkan ke bagian arsip jadi yang dipegang oleh Dinas Cipta Karya hanyalah buku besar dan tercatat nomor register. Kemudian untuk mendapatkan informasi disarankan agar mempertanyakan ke bagian arsip. Tetapi sangat aneh apabila surat tersebut dipertanyakan ke bagian arsip harus sepengetahuan Dinas Cipta Karya, tambah Ibu Putri. Penjelasan tersebut menimbulkan kerancuan dan carut-marutnya pengarsipan, karena begitu sulitnya untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat sekalipun telah terregister dengan alasan yang tidak masuk di akal, lempar sana lempar sini. Masih menurut staf Dinas Cipta Karya, apabila mempertanyakan ke bagian arsip, harus ada rekomendasi selanjutnya akan dihubungi bagian arsip, karena kebutuhan pemohon terkait informasi yang dibutuhkan takut disalahgunakan, padahal yang mengajukan permohonan adalah yang bersangkutan, bagaimana mungkin informasi tersebut disalahgunakan. Di tempat terpisah tepatnya DPKPP terkait dokumen IMB ataupun arsip tahun 2003, yang lama, belum mengakomodir. Pada hari Senin, 23 September 2024, kembali tim hukum Manambak Silalahi mendatangi kantor UPT Ciawi Kabupaten Bogor menanyakan surat jawaban dari UPT Ciawi, tetapi belum juga disiapkan. Sehingga sudah 1 bulan belum juga pihak UPT Ciawi memberikan jawaban tertulis. Narasumber, Bapak Manambak Silalahi SH. Yang bertanggung jawab DPKPP, apakah Dinas Satu Tinggi? Kalau ini IMB yang diterbitkan oleh
Cipta Karya Pak. Oh, Cipta Karya, ya. Biasanya belum ada dinas perumahan dulu. Oh. Jadi dinas teknis yang mengeluarkan waktu itu. Cuman itu beda-beda tuh dinasnya. Berarti kalau untuk apa tadi PBG ya? PBG itu yang bertanggung jawab siapa untuk saat ini? Kalau PBG itu teknisnya di dinas perumahan, tapi kalau penerbitan PBG-nya itu di dinas penanganan modal. Oh, gitu. Jadi kita kaitan sama PBG atau IMB itu hanya kaitan teknisnya saja Pak. Soalnya kan gini Pak, maaf dari teman kita juga punya sertifikat, IMB-nya pun ada, tapi objeknya itu kok bisa sama ini gitu. Kalau ini kan lagi digugat nih, itu lagi digugat, gitu kan kebetulan kita juga ingin tahu pengarsipan di Kabupaten Bogor ini seperti apa sih, gitu kan? Karena sebelum saya datang ke sini, saya ke dinas satu pintu terlebih dahulu Pak, dilemparlah ke sini. Karena yang berwenang untuk menjawab pertanyaan terkait IMB dan peta lokasi adalah DPKPP. Akhirnya saya nyuratin lagi ke sini Pak. Saya nyuratin ke sini, jawabannya seperti ini. Terus saya dapat arahan dari Pak Nadar, coba suratin lagi ke DPKPP Ciawi. Akhirnya kemarin saya nyuratin lagi ke sana Pak. yang UPT. Ya UPT-nya saya kirim, saya ikutin lagi alurnya seperti apa gitu kan. Nah, karena apa? Yang saya pengen tahu ini atas nama Teddy ini apa ya, berkasnya itu seperti apa, persyaratannya gitu aja. Bagaimana saya bisa mendapatkan ataupun mendapatkan informasi pendaftaran Teddy Supriyatna ini apa memenuhi syarat atau tidak gitu. Soalnya objek-objek ini satu titik lah gitu. Mungkin nomor IMB ini juga terdaftar di DPKPP gitu kan. Cuma kenapa ini sekarang menjadi gugat menggugat nih gitu. Mungkin seperti itu Pak dari saya, arsip ini Pak. Ya, kalau untuk masalah arsip Bapak bisa tanyakan ke dinas arsip. Siap. Dinas arsip dan perpustakaan daerah Kabupaten Bogor. Kaitan arsip kan mereka yang mengarsipkan ya. Kalau di kami itu cuma data berbuku aja Kak. Oh berarti setelah dikirimkan arsip ke dinas arsip itu berarti semua dinas di Kabupaten Bogor ini ataupun dinas DPKPP inilah khususnya itu tidak mempunyai kopian ya? Kalau dari saya sih nggak tahu ya, waktu di zaman tahun 2000 itu yang di 2000 berapa ya? 2003 ya? 2003 itu seperti apa, karena memang saya sendiri saya belum masuk. Siap, belum ada di saat itu, jadi saya nggak tahu nih masalah kaitan pengarsipannya itu seperti apa, mekanismenya seperti apa gitu. Cuman yang saya tahu untuk salinan, tapi sih bukan salinan ya, untuk data-data terkaitan IMB itu adanya di dinas arsip. Nah, izin Pak, satu lagi pertanyaan. Ketika ada permasalahan sama-sama satu objek kayak seperti ini, apakah DKPP bisa mengeluarkan statement kenapa bisa adanya persamaan di satu objek? Ada yang mengaku dia juga punya IMB, dia juga punya sertifikat, sedangkan pemilik yang aslinya yang memiliki sertifikat digugat. Statement dari Bapak gimana? Kalau saya sih kaitan sama yang udah Ibu tanyakan, untuk penerbitan IMB kan harus ada dasar sertifikat dan macam-macamnya ya Pak ya. Kalau misalkan memang tidak lengkap, itu tidak bisa dikeluarkan, dan ataupun misalkan ada data yang dipalsukan itu bahkan bisa digugurkan Pak. Jadi balik lagi sih, misalkan memang nanti memang ada yang tidak sesuai gitu sama itu bisa digugurkan IMB. Bisa digugurkan. Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau kami kan waktu dulu ketika sudah ada syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat IMB, mungkin juga tidak bisa ditahan ya misalkan untuk itu. Berarti kalau untuk persyaratan membuat IMB itu kan udah diupload di media mungkin ya? Iya. Udah bisa dibaca dengan umum ya? Iya, kan? bisa dibaca dengan umum. Cuman kalau misalkan memang detail teknisnya juga mungkin saya kurang paham ya Pak. Gitu. Berarti kalau untuk menjadi terdaftar seperti ini, berarti itu harus ada dasar ya? Ada dasar.
contohnya kayak KTP, sertifikat, kan begitulah. sertifikat, terus mungkin data-data lain pendukungnya. Ya, barulah bisa jadi Barulah tanda terbit. seperti ini. Gitu. Siap. Dan klausa dari IMB sendiri misalkan ada apabila ada data yang tidak sesuai itu bisa digugurkan. Siap. Terus izin Pak, pihak siapa dari DKPP ini yang harus bertanggung jawab ketika munculnya ini permasalahan? Sekarang ini di tahun 2024 muncul permasalahan bahwa mereka bisa memiliki EMB, mengurus EMB dan menggugat pihak yang sebenarnya sah yang memiliki EMB dan sertifikat. Nah ini yang harus memberikan regulasi menjawab pertanyaan ini dari DKPP ini bagaimana gitu Pak? Kalau saya sih kurang, misalkan kalau itu kurang paham ya mungkin saya kan menanyakan atasan saya karena kan kewenangan saya di sini kan cuma sebagai selaku pelaksana dan staf dong sih Pak. Iya. Gitu saya nggak bisa offset maksudnya untuk siapanya gitu. Apakah DKPP bisa membantu mengkontrol atau mengevaluasi ulang ketika terbit lagi kembali ada IMB yang diragukan, dievaluasi atau sejauh mana keabsahannya? Apakah bisa? Mungkin tadi Pak Nandar itu menyarankan untuk bersurat ke dinas ke UPT 2 ya? Iya. UPT 2 atau ini di UPT 2, ya, UPT 2 lokasi. karena kan mungkin selaku UPT 2 mungkin melakukan pengawasan bangunan ya Pak ya? Mungkin sesuai yang petunjuk Pak Nandar bisa ditanyakan ke situ gitu kan? Makanya kami kemarin jalan sesuai dengan penunjuk Pak Nandar, kita jalan ke sana, gitu kan. Karena apa? Ini kan sekedar untuk informasi umum masyarakat, jadi agar tahu oh ternyata pembuatan EMB itu yang benar begini seperti itu kan. Jangan sampai ada kasus seperti ini lagi di kemudian hari gitu kan. Karena kasihan juga lah gitu kan. Orang udah capek-capek gitu kan. Ini udah bertahun-tahun lah masalah ini gitu kan. Makanya saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPKPP ya kalau untuk surat pengantar itu sesuai dengan objeknya ya, objeknya misalkan itu memang kan kita nggak tahu juga ya. Terlebih dahulu mungkin lebih baiknya kalau saran saya mungkin itu lebih ke UPT dulu. Jadi mungkin kita nggak tahu nih makan duduk permasalahannya itu seperti apa. Saya kurang begitu paham sih Pak maksudnya duduk permasalahannya itu seperti apa gitu. Biasanya sih untuk ke dinas arsip yang penting dasarnya adalah untuk yang datanya itu sesuai dengan yang di IMB itu dari dasar kepemilikannya. Bisa diminta surat untuk pengantar dari DKPP sini untuk ke dinas arsip untuk kita minta arsip-arsipnya. Kalau saran saya sih ke UPT dulu sih Pak. ke UPT dulu ya. UPT bukannya udah kemarin? UPT lagi nunggu. Oh lagi nunggu ya? Maksudnya kan biar kita ini jelas juga mungkin nanti ada pihak UPT-nya kesini gitu. Jadi kita lebih memudahkan juga gitu untuk seperti apa. Siap. Ya. Yang masyarakat ingin tahu apabila ada dua kasus yang memang sama-sama memiliki IMB dan surat tanah di satu objek, wewenangnya siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, balik lagi sih Pak, kan saya cuma pelaksana ya, saya kurang bisa jawab sampai sampai tahap itu karena saya kan di sini cuma pelaksana doang, Siap. Baik. Dengan Pak Adam ya, boleh minta nomor telepon. Pak Adam mau minta nomor teleponnya. Kesini. Atau enggak saya kasih nomor loket? Gitu. Nomor loket mah itu banyak di. Oke, siap dengan Bapak. Pun tidak lengkap, IMB itu tidak akan pernah terbit. Seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Balik lagi misalkan kalau memang ada yang disalahgunakan itu kan menjadi tanggung jawab si pemohon ya. Siap. Nanti misalkan kalau memang tidak sesuai itu bisa digugur. Kalau untuk mengecek peta lokasi ya, peta lokasi itu kewenangan siapa sih Pak? Nah, kairan Pak kan lokasi itu berarti kan di tadi ya yang UPT itu nanti ke UPT sih Pak. Di UPT ya. Iya kalau untuk lokasi tersebut. Sesuai karena kemarin ya, saya pun menyampaikan dalam surat itu meminta peta lokasi tersebut. Apakah punya klien saya dengan TED ini sama atau berbeda? Mungkin saran saya sih biar ke UPT dulu sih Pak, nanti biar
pihak UPT juga bilang mungkin mengabarkan ke pusat seperti apa. Oke, siap. Dan saya nggak bisa jawab sih sampai ke depan. Kalau untuk dinas satu pintu itu berarti kan sekarang pembuatan IMB itu kan online lah ya. Iya, pembuatan Online. IMB Gitu online. kan. Online-nya itu ditangani oleh dinas satu pintu apa langsung ke sana? Nah, kalau yang Bapak bicarakan IMB, kalau IMB itu hanya untuk yang IMB lama saja Pak. Jadi IMB yang belum tercover oleh sistem namanya sibilegi.go.id, nah itu masih dipakai website yang Dulu ya. karena kan belum bisa mengakomodir IMB lama ini. Itu langsung website ngelingnya ke mana itu? Kalau yang DPKP? DPMPTSP, Oh. kalau untuk yang itu Iya. Oh, waktu tahun ini ngelingnya masih ke sana. masih ke DPMPTSP. Kalau sedangkan untuk PBG baru itu linknya adalah dari Kementerian PUPR Pusat Pak. Oh gitu. Gitu, dari Kementerian PUPR Pusat, nanti teknisnya dikerjakan di sini, nanti penerbitannya di DPMPTSP. Berarti awal ngeling yang IMB yang tahun lalu itu ngelingnya dengan DPMPTSP kalau yang IMB ya, kalau Ya, yang PBG ya. baru itu di kementerian. di Kementerian PUPR. Siap. Misalkan barang apa yang ada di sini, jual dulu kan antara Iya. PPT sama di lokasi. Iya. Nanti apa nih bekas yang pernah masuk si PT itu? Siap. Maksudnya kan ada semua kan. Itu tahunnya tahun 2023. Tadi saya ke DPKPP harus ada surat pengantar dari DPKPP itu di mana? Ya bahwa di arsip akan mengeluarkan. Kalau DPKP yang minta. Oh. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita langsung bersurat ke sana, Ya, keperluannya apa? Terus kalau misalkan dari perusahaan pakai kop perusahaan. ya. Karena kan biasanya harus dari DPKPP nih Nah, mereka ngasih izin rekomendasi Nah, bahwa betul. kita yang nyuruh ngambil nih berkas gitu. Ada kepentingan gitu loh, karena mereka nggak akan mau ngeluarin kalau nggak ada, kalau nggak ada Rekom dari- DPKPP. Oh, gitu. Takutnya disalahgunain om, maaf. siap. Memang kebetulan kan kemarin kita sidang kalah lagi PK itu. Makanya kita ingin mencari dasarnya ini apa sih? Pasti gitu kan. ini apa sih? Apa peruntukannya apa sih? Hah? Peruntukannya apa? Peruntukan Ini dicari ini peruntukannya maksud saya tuh pabrik atau apa? Ah? ini untuk peruntukan Bukan peruntukan yang dicari ini yang ini maksudnya apa? Atau gudang? Atau rumah rumah tinggal apa? rumah tinggal kan ya? Rumah tinggal tunggal atau di perumahan? Tunggal. Di IMB ini sama IMB klien saya itu beda. sama. Oh sama. Sertifikat beda nama. Cip ini Cipayung sama Cipayung Datar. Tapi Dasarnya ini itu. dihajar gitu. Makanya saya ingin tahu peta lokasinya seperti apa gitu. Berarti kalau ini rumah tinggal berarti dasarnya PPT ini bukan di lokasi. Kalau dulu masih izin peruntukan bangunan kan. Cuma takutnya kalau tahun-tahun ini tahun rawan itu dari kecamatan yang menguatkan. Kecamatan ini lah. Yang kecamatan ini yang dibangun di mana? Soalnya dulu itu masih ada di kecamatan om. Oh betul. Jadi kecamatan itu kan makanya di tahun kemarin 2018 itu ditarik di jalan kecamatan supaya nggak bisa begini. Kalau untuk kabupaten itu dari 2009 ya ini ya? Ini 2009 ya? Berarti ini sebelum ada dinas ini ya? jauh dari sebelum hari kan 2023. Coba aja kalau memang di DPKPP bisa kita reformnya aja kan. Cuma ngeri takutnya yang mengeluarkan kecamatan ini Pak. Karena banyak karena mereka nggak mau wewenang mereka dia. Saya akan kemarin disuratkan di sini dilempar ke DPKP ya. Tapi mungkin di dinas itu jawaban dari DPKP itu kemarin terdaftarlah si nomor ini nih terregister gitu kan. Coba kalau kayak itu berdasar arsip aja sama Ya, Pak. juga. Coba cari ke arsip aja karena kalau di kita nggak akan ketemu karena 2023 ya. Oke, siap Pak. Cukup.
minta keabsahannya Pak dan jawaban surat kita. Iya. Dari kantor hukum dalam persidangan ahli pernah bersurat ke kantor Pak Wani dan sudah pernah ketemu dengan staf saya Pak Aceh namanya. Konfirmasi. Iya, konfirmasi tindak lanjutnya Pak. Kita mau konfirmasi. Iya. Aha. Jadinya Kak Arsip Cibinong. Tapi kita diarahkan ke ini ke Bapak mana? Ke UPT sini. Diarahkan ke UPT sini. Justru kita diarahkan ke UPT Pak kalau untuk peta lokasi. Kalau UPT memang kabupaten mah udah Pak. Kita sudah apa namanya? Udah ke PKPP. Udah di PKPP malah diarahkan ke UPT. Pak, itu mah DKPP, itu mah kantor kearsipan, Pak. Diarahkan ke arsipan. Belum ada rekomendasi Ya. dari Pak, tapi dari kearsipan selalu minta rekomendasi dari sini Pak. Rekomendasi. Iya. Kan itu udah ada kan nomornya, Pak. Langsung aja ke sana. Iya, dari DKPP kan begitu, dari apa-apa juga kan kita ke arsip harus sepengetahuan dari DKPP sama UPT juga, begitu loh Pak. Baru mereka bisa mengeluarkan. Dicari di kami tidak ada, Pak. Tidak. Kemarin nggak ketemu gambar situasi itu. Nggak ketemu. Soalnya kan kami itu pindah-pindah kantor. Berapa kali pindah, gitu. Nah, di mana tuh arsipnya? Tapi ada bagusnya dijawab aja kali Pak surat kita bahwa itu tidak ketemu gitu loh Pak. Kita biar ke arsip, takutnya nanti dari pihak arsip menanyakan dari UPT udah seperti apa Pak, kan begitu. Nah, Bapak kalau sebetulnya jadi gambar situasi apa IMB-nya sih, Pak? gimana? Gambar situasinya apa IMB-nya? Surat ke UPT kan peta lokasi Pak. Situasinya kan begitu. Halo? Halo? Iya. Awalnya begini Pak. Kita pertama mencari ya kan dua-duanya Pak IMB sama peta situasinya. Ya, dinas DKPP kan begitu. DKPP menjelaskan Pak, yang ada di kami itu hanya IMB. Nah, terus peta situasi bagaimana Pak? Bapak bersurat ke UPT Ciawi, begitu Pak. Makanya surat kita ke UPT Ciawi dengan DKPP 1, begitu. Nah, kita bersurat ke IMB tidak ada gambar situasinya. nggak ada Pak, makanya kita disarankan ke sini. Harusnya ada di DKPP. Nah, Tapi seharusnya. salah pertanyaan ya. Iya, seharusnya kan begitu. Makanya dari DKPP kan menyarankan ke arsip. Begitu Pak. Kita ke arsip, sebelum ke arsip kan harus ada persetujuan dari DKPP dulu. Begitu juga dengan UPT, harus ada persetujuan dulu. Makanya surat kita ini tolong dijawab. Tolong dijawab bahwa di sini tidak ketemu Pak. Nanti kalau kita ke arsip, kita tidak dilempar lagi ke sini Pak, minta untuk permohonan gitu loh. Ya, arsip Pak harus orangnya Pak. Orangnya gimana? Orangnya yang sambutan. Iya. Kita harus itu. Kita orangnya dia. Iya Pak, penjelasan dari DKPP harus ada pengantar dari yang bersangkutan, dinas yang bersangkutan. Nah, UPT ini kan punya kewenangan terhadap peta situasinya. Bapak menyarankan kita ke arsip. Arsip sendiri harus meminta rekomendasi dari UPT. Demikian juga dengan DKPP. Kita harus meminta arsip dulu dari DKPP, baru kita ke arsip, begitu Pak. Coba Pak, nanti saya Pak koordinasi dulu dengan pimpinan ya Pak ya. Nah, maksud kita begini Pak, ini kan sudah cukup lumayan nih, udah hampir 1 bulan, gitu loh Pak. Ya. Nah, kalaupun memang tidak ada, Dan Pak Dipotong Pak. Halo. iya, Bukannya kami cari kemarin pernah dua sakit juga Pak terus-terusan
datang ke kantor. Kami nyari Pak, di gudang arsip yang satu, di gudang arsip yang satu lagi itu memang nggak ketemu. Jadi gitu. Terus ada penjelasan juga. Itu kan kalau udah dimenangkan di mana diputuskan itu tanah bukan atau di DPN Kanwil Badung, itu bukan salah lokasi. Ya. Pak, begini, kita tidak mengarah ke sana, Pak. Saya hanya mengarah jawaban surat saya ada gitu loh, Pak. Kan Bapak mengarahkan saya ke arsip, kan begitu. Nah, nanti kalau Bapak memang menyatakan harus membuat apa ke arsip, saya kan ke arsip, tapi dijawab dulu surat saya bahwa dokumennya itu tidak ketemu di UPT Ciawi, seperti itu, Pak. Nah, begitu. Kita biar nggak bolak-balik gitu loh, Pak. Iya, karena kan arsip pasti minta rekomendasi dari sini, Pak. Nah, surat itu kan, surat jawaban itu kan sudah termasuk rekomendasi bahwa sudah tidak ditemukan di sini, kan begitu, Pak? Iya. Nah, Ya Pak, nanti saya koordinasi dengan pimpinan ya Pak ya. iya. Kira-kira berapa lama, Pak? Coba nanti saya koordinasi dulu Pak, koordinasi dulu ya dengan pimpinan ya. Oke, ya. Oke, makasih, Pak ya. Ya. Yo. Ini kan produk pemerintah, ya. Kemudian produk pemerintah kan terarsip. Ya, kalau alasan dia bilang tidak ketemu atau bagaimana kan itu ya bagi kita sih alasan yang tidak masuk akal. Karena arsip ini kan arsip negara ya, bukan arsip asal ada gitu loh, Pak. Jangan sampai nanti arsip itu tidak ada lantas merugikan ini nih klien saya, Pak. Karena dalam putusan itu tanah klien saya dituding bahwa itu tanah dia gitu loh. Berdasarkan ini, Pak. Nih suratnya ini peta situasi ya kan. Nah, makanya cobalah dijawab. Saya pikir sih saat ini bukan pemerintahan yang mempersulit lah ya. Kalau memang ntar koordinasi, besok koordinasi, ujung-ujungnya tahun depan baru dapat, terus kinerjanya seperti apa gitu. Nah, itu yang kita mau gitu. Nanti kita usahakan Pak. Kalau memang tidak ada ditemukan di sini, tinggal jawab aja, Pak. Tinggal dijawab bahwa arsip sesuai dengan nomor peta lokasinya itu tidak ditemukan. Nanti kami ke arsip gitu loh, Pak. Karena dari DKPP kami tadinya berpikir itu satu tempat di DKPP kan, karena kan itu masuk bidangnya juga. Tapi dari DKPP sendiri menyatakan Bapak bikin surat baru. Kemana? Diarahkan ke sini. Nah, kalau kita ke arsip, ya harus ada rekomendasi dulu dari DKPP, baru ke arsip. Nah, sama bentuknya dengan ini, Pak. Kalau kita nanti menanyakan ke arsip sesuai dengan arahan Pak Asep tadi, berarti kan harus minta rekomendasi dulu dari sini. Jadi pekerjaan yang simpel jangan dibolak-balik gitu loh, Pak. Ya, kan? Nah, ini dijawab nantinya. Ketika ini dijawab UPT, kan sudah kita bawa ke arsip. Jadi arsip tidak melempar kita ke sini lagi. Ya, Pak, kita sudah bersurat ke UPT, jawaban dari UPT demikian. Saya disarankan minta penjelasan dari arsip. Kan begitu. Jadi suratnya gitu loh, Pak. Jadi saya butuh surat itu gitu, jawabannya. Biar nggak bolak-balik gitu loh, Pak. Karena ada minggu yang lalu ada penjelasan dari Pak Asep, ya UPT ini baru menerbitkan peta lokasi per bulan Juni tahun 2003. Di bulan Mei-nya belum. Ya, berarti kalau terbit dia bulan Mei tentu ada proses kan. Tidak diajukan bulan Mei, hari itu juga terbit. Minimal kan 2 bulan atau 3 bulan pengajuannya, kan begitu. Nah, kita tidak menyalahkan Pak Asep, tapi ya tolong dong dikasih jawaban yang positif ke kitanya gitu. Karena ini upaya hukum, Pak. Bukan berarti kita dapat ya ada tulisannya yang tujuannya kita kantongin, bukan. Karena haknya dia yang kita pertahankan. Waktu itu, Pak. Ya, tolonglah kita. Ya. Saya usahakan di pasar untuk organisasi pimpinan. Baik, terima kasih, Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Bapak siapa? Saya Iqbal. Iqbal ya. Bisa minta nomor teleponnya, Pak? Izin. 0858 9473 5162. 5162. Saya ulangin ya. 0858 9473
5162. Kalau waktu itu sih saya sempat dudukin buku registrasinya Pak, sama buku Karina ya. Karina ya. Karina. Iya. Karina ya. Karina. Dilihat baru ada bulan Juni. Berarti itu Pak. Berarti kalau memang ada dia bulan Juni, kita nggak usah panjangin Pak. Ya kan? Kita hanya butuh jawabannya. Kalau dia ada bulan Juni ya nanti urusan saya. Begitu Pak. Kita hanya butuh jawaban itu. Ini kan terbit dia 2 Mei 2003. Seperti itu. Tapi pemisahan, kira-kira pemisahan UPT itu semenjak kapan Pak dari Dinas Cipta Karya? Caranya kita soalnya baru juga Oh. baru tahu. Dan pembacaran masih baru juga 2021.